Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fatahil jawadil mu'ainin ala tafakkuhi fid din min ightarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna minad darahim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmudi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, qiwamud dunya bi arba'ati asya'a, awaluha bil ilmi ulama, wathani bil adlil umara, wathalis bis sakhawatil aghniya, warrabi' bid du'ai fuqara. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyuhul karim. Yang pertama-tama, bukan yang kedua, apalagi yang ketiga, mari sama-sama untuk kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Berkat nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari tempat masing-masing hingga menuju ke tempat yang mulia ini. Kemudian selawat bertangkaikan salam, tidak luput kita hadiahkan pahalanya buat Nabi junjungan alam, putra Abdullah, belahan jantung Siti Aminah. Beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, diiringi pula dengan ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin, yang mana beliau memperjuangkan agama Islam ini penuh dengan cucuran darah demi tegaknya kalimat Taibah yang berlambangkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata ta'zim dan penghormatan al-fakir kepada Abu Rohani kita bersama ma'a ummi sekeluarga. Tak luput kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur beliau dan diletakkan dalam surga Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kata ta'zim dan penghormatan al-fakir kepada Abah selaku pimpinan dayah Al-Madinatud Diniyah Babus Salam Belang Belahdih. Kemudian kata ta'zim dan penghormatan al-fakir kepada Raisul Am ma'a keluarga, Abicud ma'a keluarga, Turaban ma'a keluarga, mencakupi kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung
di Panji Dayah Al-Madinatud Diniyah Babus Salam Belang Belah deh. Terlebih khususnya kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Kemudian kata takzim dan kebanggaan Al-Fakir kepada seluruh hadirin dan hadirah yang telah berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Mari sama-sama sedikit kita buka lembaran sejarah Aceh yang mengisahkan tentang kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Beliau memimpin Aceh dengan hukum Islam. Beliau adil dan bijaksana sehingga rakyat dikala itu makmur dan sejahtera. Dan dikala itu pula lah Aceh ini dikenal dengan Aceh Seramo Mekah. Atas dasar inilah tergores hati Al-Fakir ingin menyampaikan satu syarahan singkat yang Al-Fakir beri judul Pemimpin yang Adil Lagi Bijaksana. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Di dalam Islam, pemimpin yang adil dan bijaksana sangat diperlukan, bahkan diperhatikan. Mengapa? Dikarenakan pemimpin yang adil dan bijaksana dapat membawa kemaslahatan masyarakat dan negaranya. Maka tidak heran hadirin, di masa Sultan Iskandar Muda, beliau memimpin Aceh dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan, sehingga rakyat dikala itu makmur dan sejahtera. Namun pada saat ini realita malah sebaliknya. Banyak para pemimpin yang lebih mementingkan harta ketimbang rakyatnya. Banyak para pemimpin yang lebih mementingkan dahda ketimbang negaranya. Banyak para pemimpin yang berpoya-poya di atas penderitaan masyarakatnya. Mengapa hadirin pemimpin pada saat ini masih berlaku keji? Apakah tidak cukup dengan larangan Allah? Apakah tidak cukup dengan ancaman Allah? Apakah Rasulullah berbohong? Al-Quran bohong? Tentu tidak hadirin. Ini semua disebabkan pemimpin pada saat ini telah melupakan ajaran Islam, yaitu ajaran yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila pemimpin pada saat ini telah melupakan ajaran Islam, maka tidak berlaku lagilah keadilan seorang pemimpin. Maka apabila tidak lagi berlaku keadilan seorang pemimpin, maka itu satu sebab bagi robohnya dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Qiwamud dunya bi arba'ati asya'. Awaluha bil ilmi ulama, wathani bil adlil umara, wathalis bis sahawatil aghniya, warrabi' bid du'ai bukara. Berdirinya dunia dengan 4 perkara. Yang pertama dengan ilmu para alim ulama. Yang kedua dengan keadilan seorang pemimpin. Yang ketiga dengan kedermawanan orang-orang kaya. Yang keempat dengan doa orang fakir. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Yang pertama bil ilmi ulama, dengan ilmu para alim ulama. Maka apabila tidak ada ilmu para alim ulama di atas muka bumi ini, mungkin Islam pada saat ini sudah tidak ada lagi. Islam pada saat ini telah roboh. Dikarenakan pada ilmu para alim ulama lah Islam akan jaya, Islam akan kokoh, Islam akan tak roboh. Yang kedua bil adlil umara, dengan keadilan seorang pemimpin.
Apabila tidak ada keadilan bagi orang yang memegang suatu kekuasaan, niscaya manusia akan memakan sesama manusia seperti serigala memakan domba. Yang lemas ditindas, yang kuat semakin di atas. Apabila tidak ada keadilan seorang pemimpin, terjadilah hukum rimba. Yang kuat dialah yang berkuasa. Maka kami sebagai rakyat biasa menghimbau bagi para pemimpin, tunjukkan keadilan anda. Coba perhatikan, buka mata lebar-lebar, lihat di sekeliling kita. Pada saat ini banyak rakyat yang menderita, sakit tanpa ada yang memperhatikan, lapar tanpa ada yang memperdulikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita semua di dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil, berbuat kebajikan dan membantu kerabat. Dan Dia melarang kamu berbuat keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberikan kamu suatu pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya ada 3 perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, berlaku adil. Yang kedua, berbuat kebajikan. Yang ketiga, bersilaturahmi dengan membantu kerabat. Apabila 3 perkara ini ada bagi pemimpin, maka sungguh sejahteralah rakyat dan negara yang dipimpinnya. Dan apabila 3 perkara ini ada bagi kita insan, maka sungguh kita semua akan selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat di atas pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita 3 perkara. Yang pertama, berbuat keji. Yang kedua, berbuat mungkar. Yang ketiga, memutuskan silaturahmi dengan sebab permusuhan. Apabila 3 perkara ini ada pada pemimpin, maka tidak akan sejahteralah rakyat dan negara yang dipimpinnya. Dan apabila 3 perkara ini ada pada kita insan, maka sungguh kita akan selalu berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bisakhawatil aghniya, dengan kedermawanan orang kaya. Apabila tidak ada kedermawanan orang kaya di atas muka bumi ini, maka matilah orang fakir. Dikarenakan pada saat-saat ini banyak sekali orang kaya sudah tidak dermawan lagi, sehingga banyak fakir miskin memperjualbelikan akidahnya, memberikan akidahnya secara cuma-cuma. Yang keempat, bidduai fuqara, dengan doa orang fakir. Apabila tidak ada doa orang fakir, hancurlah langit dan bumi. Disebabkan keindahan langit dan bumi yang kita lihat pada saat ini, itu semua disebabkan doa orang fakir. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, untuk mewujudkan kepemimpinan yang adil dan bijaksana, mari sama-sama untuk kita memilih pemimpin yang berilmu agama, yaitu pemimpin yang benar-benar ahli dalam hal kepemimpinannya, pemimpin yang bijak, jujur, adil dan bijaksana. Adapun yang menjadi kesimpulannya, pemimpin yang adil dan bijaksana sangat diperlukan, bahkan sangat diperhatikan. Begitu pula para alim ulama, dikarenakan pada ilmu para alim ulama lah Islam ini akan jaya. Maka hansalahkan urang Aceh, Acehnya buma syariat, tempat pemenat Aceh mulia. Ulama ngan pemimpin sabuh ngan pakat,
sira geduk-duk gepikir ke masyarakat, menansid pemimpin gepikir ke nanggro supaya bek kacau balau. Sampai di sinilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.